Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen, tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu membahas tema sepak bola Indonesia. Hari ini sore tadi ya, 1 jam yang lalu atau ya pokoknya sore inilah PSSI akhirnya mengumumkan soal pelatih timnas Indonesia lewat website. Ini kenapa pengumumannya lewat website? Ya, ini diumumkan lewat website, dan John Hedman memang terpilih untuk menjadi pelatih utama ya. Ini akan tentu saja dalam tahun 2026. Ini ada Maret, Juli, kemudian Juni, September, Oktober, November. Itu kan ada juga jadwal timnas main ya, baik itu yang ada di turnamen, kemudian FIFA Matchday itu ada di bulan yang ada di 2026 ini. Lantas bagaimana nanti persiapan John Hedman yang minggu depan akan di launching ya, bersama Pak Sumarji selaku ketua BTN. Apakah Erick Thohir juga akan ikut? I don't know ya. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada channel ini ya. Saya butuh kritikan dari Anda. Dan bagikan konten ini di teman-teman Anda biar pada tahu kalau ada Jelo Custen yang selalu akan memberikan informasi sepak bola terbaru. Nah, kali ini juga yang terakhir nih ya, pesan kita berikan kritikan dan saran untuk Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI dan juga ketumnya Erick Thohir. Kita akan lanjut ke tema yang cukup menarik. PSSI akhirnya mengumumkan nama pelatih yang akan menangani tim nasional Indonesia ya. Kontraknya itu memang mencakup timnas senior dan juga timnas U23. Lantas persiapan apa yang akan dilakoni? Karena di bulan Maret ya, tepatnya itu 23 Maret hingga 31 Maret itu 2026 ini akan ada FIFA Series. Kemudian di 25 Juli ya, itu ada Piala AFF. Jadi ini wajib menang nih. Kemudian di Juni, September, Oktober, November berarti ada 8 FIFA Matchday yang akan dilakoni timnas Indonesia. Jadi nanti di FIFA Series itu tanggal 23 Maret akan dihadiri oleh 5 konfederasi sepak bola yang ada di dunia ini ya. Dari Asia, kemudian juga Eropa, Afrika, Amerika Latin ya, Amerika, pokoknya 5 benua yang akan Eropa. Jadi ini akan bertanding dan memperebutkan juara untuk FIFA Series. Itu di bulan Maret yang akan datang. Berarti ini Januari, Februari, Maret. Ya masih ada 2 bulan setengah lah untuk persiapan menuju di FIFA Series. Kemudian Maret, April, Juni. Nah, ini Juni sudah ada FIFA Matchday. Nah, ini cukup menarik. Juni itu sudah ada FIFA Matchday. Kemudian kita akan melakoni 2 laga dalam bulan Juni 2026 ini. Di bulan Juli ada turnamen AFF di Asia Tenggara ini. Tuntutannya dari PSSI ya, dalam kontrak John Hedman harus bisa menjuarai Piala AFF 2026 karena banyak pemain timnas yang ada di Liga 1 saat ini. Jadi kekuatannya cukup menarik, kekuatan AFF untuk timnas Indonesia. Apakah nanti bisa menjuarai di bulan Juli, tepatnya tanggal 25 Juli itu. Lanjut ya. Kalau udah Juni, Juli, September juga ada FIFA Matchday, ada 2 laga. Ini bulan September, kemudian bulan Oktober itu juga ada 2 laga.
untuk bisa dilakoni timnas Indonesia. Dan di terakhir di bulan November ada 2 laga lagi FIFA Matchday. Jadi kita ada 8 laga FIFA Matchday, kemudian 1 berarti di bulan Juni, September, Oktober, November. Ya, 8 FIFA Matchday. Kemudian di Juli itu ada AFF. Ini kan nggak masuk ya perhitungan angka FIFA. Kemudian di 23 Maret itu masuk nanti angka FIFA. Kita akan menghadapi 5 negara dalam sebuah turnamen yang udah disiapkan oleh FIFA, karena ini juga berlangsung di berbagai negara, tidak hanya Indonesia, untuk FIFA Series ini. Nah, bagaimana peluang seorang John Herdman ini? Nah, karena kita belum kedatangan John Herdman, apalagi melihat prestasinya, jadi gini. Kanada dulu di peringkat ke-77 ya. Kemudian setelah John Herdman itu menjadi pelatih dari Kanada, itu naik ke peringkat 33 dunia tahun 2024 ya. Meskipun ada skandal ya, kita nggak mempermasalahkan lah itu, karena dia udah disanksi oleh Kanada selama 1 tahun. Toh ya juga saat ini PSSI sudah mempersiapkan semuanya, dan kita sebagai supporter only to support ya para pemain-pemain kita. Apakah di 2026 ini seorang John Herdman mampu ya untuk menarik para pemain-pemain diaspora yang ada di Liga Eropa? Yang kemarin itu saya sebutkan ada siapa itu, Jenson Schill di Wolfsburg Bundesliga. Kemudian juga ada siapa nih, Pascal Struijk yang ada di Leeds United. Cuman semuanya ada di belakang. Kemudian juga ada pemain Jerman yang cukup menarik untuk ditarik ke dalam jajaran pemain ya. Namun ya itu apakah nanti juga dia itu posisinya sebagai gelandang serang. Dan memang kita di gelandang serang kurang sekali, meskipun ada Marcelino ya, ada Tom Hay, kemudian Joey Pelupesi di defender midfielder. Karena memang seorang John Herdman ini hampir sama dengan Sintayong, dia menggunakan 3-4-2. Ya, jadi di backnya itu ada 3 back yang akan digunakan untuk mengawal gawang dari timnas Indonesia. Jadi memang hampir mirip dengan Sintayong, cuman dari media-media di Kanada itu memang John Herdman itu selalu melakukan rotasi pemain ataupun juga perubahan skema dalam 20 menit ketika pertandingan baru berjalan, itu diubah untuk apa? Hasilnya bisa mendapatkan yang pas. Hari ini Jakarta, saya saat ini nggak nonton Persija sama mana tuh ya, Persija, kemudian Borneo sama PSM apa ya, PSM kayaknya ya, di kandang Borneo. Apakah 2 laga itu mampu dimenangkan Persija ataupun juga Borneo, kita nggak tahu ya. Yang penting hari ini kita sudah mendapatkan pelatih yang cukup bagus ya, dengan ketersediaan dana PSSI yang menipis. Itu menurut saya udah usaha yang maksimal lah untuk mendatangkan seorang John Herdman. Karena kalau kita kontrak Giovanni Van Bronckhorst, waduh, nggak kuat itu, 150 miliar per tahun. Nah, kalau John Herdman itu kan cuman berapa? 670 juta. Ya, oke. Dan John Herdman juga tertarik untuk membawa Indonesia lebih berprestasi lagi ketimbang pelatih-pelatih di masa lalu. Ya, kita udah forget aja pelatih-pelatih yang udah ada di Indonesia, dan kita menuju era barunya John Herdman untuk memimpin Laskar Merah Putih atau pasukan Merah Putih untuk berjaya kembali, baik itu di FIFA Series, AFF, dan di FIFA Matchday bulan Juni, September, Oktober, November 2026. Dan ini yang bisa kita sampaikan buat Anda semuanya. Besok kita akan berikan konten yang menarik tentang drawing Piala Asia Senior 2027 dari Jakarta. Saya Julius Justin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.